Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-fudala, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program pengkajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, yang mana kita melanjutkan satu pasal tentang eh, ulama, ciri-ciri ulama akhirat, ya. Kami sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri ulama akhirat atau ulama yang orientasinya adalah akhirat, ya, atau ulama-ulama yang baik atau ulama-ulama khair, bukan ulama dunia, bukan ulama yang jahat, bukan ulama yang orientasinya dunia, ya, tapi adalah ulama akhirat, ulama yang obsesinya adalah meraih kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kami sudah menyebutkan beberapa, ya, sifat-sifat atau ciri-ciri, ya, dari ulama akhirat itu. Bahkan kami juga menyebutkan kisah, ya, tentang bagaimana ulama akhirat, ya, yang mana mereka menyikapi tentang kehidupan dunia ini dengan penyikapan yang benar-benar penyikapan yang obsesinya atau orientasinya yaitu meraih kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ikhwatal Islam azakumullah. Baiklah, kami akan menyebutkan beberapa ciri-ciri yang lainnya tentang ulama akhirat, yaitu an yakunu munqabidina anis salatin muhtarizina min mukhalatatihim. Jadi di antara sifat-sifat ulama akhirat adalah mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka dari para raja, ya, yaitu mereka tidak, ya, eh, menyibukkan diri mereka eh, untuk bercampur baur dengan para raja. Ya, ini barangkali yang dimaksud adalah tatkala para raja itu atau para pemimpin itu mereka adalah orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang jahat, ya, atau pemimpin-pemimpin yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau pemimpin-pemimpin yang orientasinya semata-mata adalah untuk dunia. Ya, jadi eh, ciri-ciri ulama akhirat yaitu mereka berupaya untuk tidak eh, ya bergaul, ya, dengan para pemimpin-pemimpin yang itu, ya, yang orientasinya semata-mata untuk meraih kepentingan dunia, ya, atau pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, atau pemimpin-pemimpin yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang barangkali yang dimaksud, ya, tentang mereka menjauhi
ya menjauhkan diri mereka, tidak mendekati para raja atau para pemimpin, ya, itu tadi, ya jangan sampai mereka tidak bisa untuk bersikap ya dengan benar terhadap para pemimpin atau para raja yang keluar dari jalur atau keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang kemungkinan yang di mana mereka berupaya untuk meninggalkan atau menjauhi para pemimpin yang tidak lurus, ya, para pemimpin yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga namun tatkala para ulama tersebut ya bisa menasihatinya, ya itu tidak menjadi mengapa, ya, menasihatinya atau mengarahkannya, membimbingnya, itu yang diharapkan. Hanya saja yang dikhawatirkan kalau mereka tidak mampu, para ulama tersebut tidak mampu untuk memberikan nasihat, tidak mampu untuk membimbing para raja atau para pemimpin tersebut tatkala mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, eh, jika dia tidak mampu, maka dia pun akan terseret, ya, akan ikut arus, akan mengikuti pola apa yang dilakukan oleh para raja tersebut atau para pemimpin-pemimpin tersebut. Iya, jadi itu, ya, itu yang kemungkinan yang dimaksudkan adalah mereka menjauhkan diri dari para raja, tidak artinya bergaul atau tidak bercampur baur dengan para pemimpin atau para raja. Nah, kemudian Huzaifah Ibnul Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang semoga Allah meridhai beliau, mengatakan, "Iyyakum wa mawaqifal fitan." Qila wa ma hiya? Qala abwabul umara. Yadkhulu ala ahadukum al amir fa yusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu ma laysa fihi. Ya, Huzaifah Ibnul Yaman, semoga Allah meridhai beliau, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, mengatakan, ya, waspadalah kalian dari eh, dari keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan fitnah, ya, atau tinggalkanlah kalian dari kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi fitnah atau kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan fitnah. Qila wa mahiyya, ya, sehingga dikatakan, ya, apa itu, ada yang mengatakan apa itu kondisi-kondisi fitnah atau keadaan-keadaan yang membawa kepada fitnah, ya. Qala abwabul umara, maka Huzaifah Ibnu Yaman mengatakan ialah pintu-pintu para pemimpin, pintu-pintu para pemimpin ataupun para raja, ya. Yadkhulu ahadukum 'alal amir fa yusaddiquhu bil kadhib. Salah seorang dari kalian, ya, menemui atau masuk eh, ke apa namanya, atau menemui para raja-raja atau para pemimpin-pemimpin, lalu eh, salah seorang dari kalian pun membenarkan, ya, kedustaan yang dia katakan, dan salah seorang dari kalian pun mengatakan apa yang tidak semestinya terjadi, ya, artinya mengatakan tidak sesuai dengan faktanya. Ini yang dikatakan sebagai apa namanya, pintu-pintu yang dapat menyebabkan timbulnya fitnah atau menyebabkan fitnah, yaitu pintu-pintunya para pemimpin, para raja, yang mana tatkala para raja itu misalnya seandainya dia berkata-kata dusta, namun seseorang yang menemuinya tidak bisa eh, mengoreksinya, justru membenarkan perkataan-perkataan dusta tersebut. Ini namanya menyebabkan namanya fitnah, ya.
menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena mestinya tatkala misalnya seorang pemimpin itu berdusta misalnya, ya, atau keliru, ya mestinya harus diluruskan, ya, bukan justru dibenarkan atas perkataan dustanya itu. Ya, ini yang barangkali dikatakan kondisi-kondisi fitnah, ya, yang mana seseorang apabila menemui para raja atau para pemimpin itu tidak bisa meluruskan apa yang eh, eh, meluruskan apa yang bengkok, misalnya anggaplah sikapnya, ucapannya, keputusannya, perkataannya sebenarnya itu menyimpang dari jalan Allah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun justru misalnya orang yang menemuinya itu, anggaplah misalnya dia seorang alim, yang menemui para pemimpin itu yang berdusta itu, yang sikapnya, perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, justru membenarkannya. Ya, justru maka inilah yang dinamakan fitnah. Dinamakan fitnah. Ya, tentu seandainya dia bisa meluruskan, ya, seandainya, ya, bisa melakukan namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka itu yang diharapkan. Ya, oleh karena itu eh, Hudzaifah yang boleh jadi beliau memberikan tindakan preventif, ya, pencegahan agar seseorang itu jangan sampai dia membenarkan kedustaan yang diucapkan atau yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu. Dan jangan sampai juga orang yang menemui atau yang bergaul dengan pemimpin itu justru dia mengatakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, mengatakan sesuai dengan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Artinya faktanya misalnya adalah eh, apa yang diucapkan oleh pemimpin itu atau raja itu keliru, ya, atau dia eh, sikapnya, keputusannya misalnya ada unsur-unsur kezaliman dan seterusnya. Namun apa yang terjadi, seorang alim itu atau ulama itu justru dia eh, mengatakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, mestinya faktanya A, dia katakan B. Mestinya faktanya B, dia katakan A. Mestinya itu adalah eh, keputusan atau pernyataan yang tidak benar, yang keliru, justru dia mengatakan itu adalah pernyataan yang benar, pernyataan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini kan tidak dibenarkan begini. Ya, ini namanya adalah hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, menimbulkan fitnah karena apa? Karena tadi itu, ya, karena dia tidak bisa memberikan satu arahan wejangan yang benar. Justru dia membenarkan kesalahan. Ya, justru dia membenarkan kedustaan. Justru dia para alim itu justru mengucapkan apa yang tidak sesuai dengan apa adanya, atau tidak, atau mengucapkan yang tidak sesuai dengan faktanya, dengan kenyataan yang terjadi. Ya, ini yang dikhawatirkan. Ya, karena jika demikian sikapnya para alim tersebut, para ulama tersebut ketika mereka bergaul dengan para raja atau para pemimpin, itu yang sehingga menimbulkan fitnah yang terjadi. Ini yang harus dipahami bersama. Ya, ya, tapi sekali lagi seandainya, ya, para raja atau para apa namanya pemimpin itu adalah orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang artinya yang betul-betul sesuai dengan fakta yang ada, ya, maka tentu hal ini tidaklah masuk dalam perkara yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnu al-Yaman. Ya, jadi yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnu Yaman adalah tentu adalah para raja atau para pemimpin yang keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada pemimpin-pemimpin yang berdusta misalnya, pemimpin-pemimpin yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seandainya ada ulama yang bersamanya, maka ulama tersebut justru
tidak memberikan bimbingan, tidak mengarahkan, justru dia membenarkan sikap-sikap atau pernyataan-pernyataan yang sebenarnya adalah sikap-sikap yang dusta, pernyataan yang dusta, yang tidak sesuai dengan apa adanya atau fakta yang ada. Ya, di sini Sa'id ibnu Musayyab, ya, semoga Allah merahmati beliau, salah seorang tabi'in besar, mengatakan, idza ra'aitumul 'alima yakhshal umara'a fahdharu minhu fa innahu lis. Ya, Sa'id ibnu Musayyab, semoga Allah merahmatinya, salah seorang tabi'in besar, ulama besar ya dari kalangan tabi'in, mengatakan apabila kalian melihat seorang alim yakshal umara yang terus-menerus ya, eh, yang terus-menerus menemui para umara yang bersama dengan para pemimpin atau para raja, fahdhar minhu, maka hati-hatilah kalian terhadapnya, fa innahu lis, karena dia itu adalah pencuri, ya, karena dia itu adalah pencuri. Jadi sekali lagi, boleh jadi yang dimaksud oleh Said Ibnu Musayyib adalah para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang apa namanya, yang keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya, para pemimpin yang para pemimpin yang jahat, para pemimpin yang obsesinya adalah obsesi untuk meraih dunia semata. Ya, kenapa kita katakan demikian? Para pemimpin-pemimpin yang obsesinya hanya meraih dunia semata, bukanlah akhirat, para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kolega-koleganya, bukan kepentingan rakyatnya, ya, atau kepentingan kaum muslimin, ya, maka itu kita harus waspada, ya, harus waspada ya, terhadap apa namanya, eh, seorang alim tersebut. Kenapa? Karena itu tadi dikhawatirkan, ya, dia tidak justru membenarkan apa yang dilakukan oleh para raja atau para pemimpin itu. Justru dia tidak bisa memberikan apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang dikhawatirkan, ya. Sehingga apa yang terjadi, sehingga dia ibaratkan sebagai pencuri, ya. Ya, tahu, kita tahu pencuri itu ialah mengambil kebaikan dari orang secara sembunyi-sembunyi, ya, mengambil manfaat dari orang, mengambil barangnya orang secara sembunyi-sembunyi. Artinya boleh jadi seorang alim ini hanya mengambil manfaat dari para raja atau para pemimpin itu secara sembunyi-sembunyi, sedangkan jelas-jelas bahwasanya raja itu misalnya atau pemimpin betul-betul menyimpang dari jalan Allah, dia tidak bisa memberikan nasihat ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Justru hanya sekedar mengambil manfaatnya keduniaannya secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini yang kemungkinan yang diibaratkan oleh Said Ibnu Musayyab sebagai seorang pencuri. Ya, kita lihat ya, seorang pencuri itu ya hanya ingin mendapatkan kebaikan daripada orang, ya, tapi dia tidak memberikan manfaat kepada orang, ya, hanya sekedar mengambil saja kepentingan-kepentingan dari orang dengan secara sembunyi, tapi tidak bisa memberikan kontribusi yang terbaik kepada orang, ya, justru merugikan orang. Ya, sama juga seorang alim yang hanya sekedar mengambil manfaat-manfaat dunia dari para pemimpin dan raja, tetapi tidak memberikan kontribusi kepada raja atau pemimpin itu dengan memberikan nasihat misalnya, tidak memberikan nasihat, ya, tidak misalnya memberikan wejangan-wejangan, seandainya para pemimpin itu keliru tidak dinasihati, tidak diluruskan, seandainya pemimpin itu berbuat zalim justru dibiarkan dan seterusnya. Ini yang dianggap oleh Said Ibnu Musayyab laksana seperti seorang pencuri. Ya, tapi maka kita pun berhati-hati terhadap seorang alim tersebut. Ya, jangan sampai kealimannya itu hanya sekedar untuk meraup keduniaan saja, bukan untuk mencari kehidupan akhirat, bukan untuk melihat daripada kemaslahatan, ya, kemaslahatan untuk kaum muslimin, tapi hanya melihat kemaslahatan untuk dirinya, ya. Nauzubillahi min zalik. Tapi sekali lagi, jika seandainya ada seorang alim yang benar-benar mendatangi para umara, mendatangi para pemimpin atau para raja, dan dia
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengatakan dengan yang hak, misalnya meskipun secara meskipun terasa pahit, ya, seandainya misalnya ada sikap-sikap pemimpin yang keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ba'du salafi innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdala minhu. Ya. Sebagian ulama salaf, ya, ulama salaf ini ulama terdahulu, ya, ulama eh, yang terdahulu mengatakan, jika engkau mendapatkan, ya, sedikit dari dunia yang ada pada para umara, ya, para pemimpin ataupun para raja, maka sesungguhnya mereka telah, ya, mengambil agamamu, ya, yang lebih baik daripada dunia yang kau dapatkan darinya. Maksudnya ini bahasa konotasi, ya, ini bahasa kiasan, ya, bukan bahasa yang sesungguhnya. Maksudnya kalau kita misalnya anggaplah kita sebagai seorang alim misalnya yang mendekati mereka para raja ataupun para pemimpin misalnya, lalu kita mendapatkan kebaikan keduniaan misalnya atau kemaslahatan yang sedikit dari mereka, ya, anggaplah harta misalnya atau apa yang semisalnya itu, namun justru mereka itu mendapatkan atau justru mereka itu mencederai, ya, agama yang eh, eh, ya, agama yang ada pada diri kita. Padahal agama yang ada pada diri kita itu lebih baik daripada dunia yang kita dapatkan. Artinya jangan sampai kita menjual agama kita hanya kepentingan dunia ini. Ini yang harus diwaspadai, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama as-salafus saleh yang terdahulu. Jangan sampai hanya karena perkara-perkara dunia, ya, hanya perkara uang, hanya perkara jabatan, sehingga kita mengorbankan kita punya agama, mengorbankan kita punya kebenaran, mengorbankan kita punya sikap yang benar, mengorbankan daripada eh, apa namanya sesuatu yang sesungguhnya harus kita sampaikan, tetapi kita tidak sampaikan dalam perkara-perkara yang hak atau perkara-perkara agama itu. Ini yang barangkali yang dikatakan oleh sebagian para salafus soleh, ya. Itu tadi, ya, artinya betul kita mendapatkan, ya, kebaikan, ya, berupa harta misalnya, kita dikasih misalnya insentif misalnya atau dikasih sesuatu, ya, berupa harta atau hadiah-hadiah, tetapi, iya, karena kita sudah dikasih sesuatu sehingga kita semacam berutang budi, sehingga tatkala ada sikap-sikap mereka yang menyimpang dari jalan Allah atau menyimpang dari jalan Rasulullah SAW, kita tidak bisa meluruskannya. Ini yang dimaksud. Ya, sehingga diibaratkan mereka telah mengambil daripada agama kita. Ya, yang mana agama itu lebih baik daripada perkara dunia. Ya, tentu perkataan salafus soleh ini benar adanya, bahwasanya perkara agama itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah yang kita miliki, dibandingkan dengan agama yang kita miliki, dibandingkan dengan akhlak yang kita miliki, dibandingkan dengan ilmu yang kita miliki. Karena agama, akhlak, ilmu, agama itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan meraih kehidupan akhirat yang bahagia, yang kekal abadi, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ini yang dimaksud, ya. Jangan sampai hanya karena perkara dunia kita sudah merasa berutang budi mendapatkan ini dan itu dari seorang raja atau para pemimpin, lalu kita tidak bisa bersikap yang benar terhadap mereka. Kita tidak bisa meluruskan seandainya mereka itu keliru, seandainya mereka itu melakukan hal-hal yang tidak benar dalam Islam, namun kita tidak bisa menegurnya, tidak bisa menasihatinya. Itu hanya karena kita merasa, wah, saya kan sudah mendapatkan kebaikan dari dia, saya sudah mendapatkan uang misalnya, sudah mendapatkan jabatan misalnya, sudah mendapatkan kedudukan dari seorang raja, masa saya harus menegur, masa saya harus meluruskan dia, bagaimana nanti, inilah
Inilah yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan terjadi. Tapi seandainya seseorang itu betul-betul tidak mempengaruhi, meskipun dia sudah mendapatkan misalnya kebaikan-kebaikan dari seorang raja atau seorang pemimpin, meskipun dia sudah mendapatkan uang misalnya atau hadiah, tetapi dia tetap bersikap dengan bersikap yang fair, ya bersikap yang adil, yang apa namanya, yang tidak berat sebelah, yang bersikap dengan bersikap yang benar, meskipun terasa pahit, ya yang harus diucapkan di hadapan para raja itu seandainya para raja itu menyimpang dari jalan Allah, mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, lalu para ulama itu membenarkannya, maka inilah tidak mengapa. Ya karena apa? Karena dia eh, kebaikan yang dia dapatkan dari para pemimpin itu tidak mempengaruhi objektivitasnya ini ya. Ini maksudnya. Jangan sampai seorang alim itu yang tadinya objektif, tapi ketika sudah mendapatkan iming-iming atau sudah mendapatkan jabatan atau sudah mendapatkan misalnya sesuatu daripada dunia itu sehingga dia bersifat subjektif. Subjektif itu adalah bersikap yang hanya melihat daripada kemaslahatan pribadinya saja, bukan kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan daripada kaum muslimin, ya dan kemaslahatan orang banyak, hanya melihat kemaslahatan pribadinya. Ini yang dikhawatirkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi di antara sifat atau karakteristik ulama akhirat adalah mereka tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Ya, mereka tidak tergesa-gesa dalam eh, ber dalam berfatwa. Iya, iya. Kemudian eh, mereka tidak berfatwa kecuali mereka yakin bahwasanya fatwanya itu benar. Ya, fatwa itu artinya memberikan jawaban ya. Ketika ada orang yang bertanya, lalu dia menjawab, para ulama menjawab, ini dinamakan dengan fatwa. Jadi di antara sifat ulama akhirat adalah mereka tidak tergesa-gesa dalam berfatwa, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin yang ditujukan kepada mereka. Mereka tidak segera menjawab, tapi mereka berhati-hati dan mereka yakin betul bahwasanya fatwanya itu jawaban itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan disebutkan para ulama salafus saleh terdahulu, mereka itu ketika diminta fatwa mereka mereka tidak langsung menjawab, justru mereka mempersilahkan kepada sahabatnya yang lain atau ulama yang lain untuk menjawabnya sampai akhirnya kembali kepada dia pertanyaan tersebut. Ya karena apa? Karena mereka eh, tidak ya langsung saja mereka berfatwa, tapi mereka saling mendahulukan yang lainnya. Artinya boleh jadi ada ulama yang lainnya, sahabat yang lainnya yang lebih alim, yang lebih benar pernyataannya, jawabannya daripada dia. Ini menunjukkan satu kewaraan ya, kewaraan itu kehati-hatian dalam memberikan fatwa. Ya, disebutkan oleh salah seorang ulama, Abdurrahman bin Abi Layla, semoga Allah merahmati beliau, adraktu fi hadzal masjidi mi'atan wa isrina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ahad yas'al an hadis aw fatwa illa wadda an akhahu anna akhahu kafahu dzalik. Ya, Abdurrahman bin Ibnu Abi Layla, salah seorang tabi'in mengatakan saya mendapatkan di masjid ini ada 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak satupun mereka ditanyakan tentang satu hadis atau tentang fatwa, pertanyaan-pertanyaan, melainkan mereka berharap ada saudaranya atau ulama lain yang bisa memberikan fatwa kepada orang yang bertanya. Coba lihat ya, padahal ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, ya ilmu-ilmu yang berkompeten ya, yang tidak lagi diragukan tentang keilmuannya para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, yang mendengar hadis bersama Nabi, belajar dengan Nabi. Namun demikian, para sahabat berhati-hati dalam memberikan fatwa, memberikan jawaban ketika ditanya tentang perkara-perkara agama, ditanya tentang hadis Rasulullah SAW, mereka
berharap justru ada sahabat lainnya yang bisa menjawabnya. Ini luar biasa ya tentang kehati-hatian mereka dalam memberikan fatwa. Summa qad alal amru ila iqdam aqwam yad'una al-ilm al-yawm yuqdimuna 'ala al-jawab fi masail law uridat li Umar bin Khattab la jama'a ahla Badr wa wastasharahum. Ya. Kemudian apa yang terjadi seiring dengan berlalunya waktu ke waktu sehingga kita dapati ada satu kaum yang mana mereka apa namanya mereka yakin bosnya mereka itu adalah memiliki ilmu yang banyak. Ya, mereka mengaku sebagai para ulama. Ya, sehingga mereka pun ketika ada fatwa, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka, maka mereka segera menjawab tanpa apa namanya tanpa menyerahkan itu pertanyaan itu kepada yang lainnya, langsung menjawab seolah-olah dia meyakini bahwasanya pendapatnya itu yang benar. Ya, bahkan justru dia mengakui bahwasanya dialah yang berhak untuk memberikan fatwa daripada yang lainnya. Kemudian seandainya perkara itu, pertanyaan itu dipertanyakan kepada Umar bin Khattab, maka Umar akan mengumpulkan para sahabat ahli Badar yang ikut dalam perang Badar, lalu Umar pun bermusyawarah kepada mereka. Ya, ini Umar ya. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab ya, orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Ya, yang juga hidup bersama Nabi, yang lama bersama Nabi, yang tentu banyak hadis-hadis yang dia hafal, yang tentu banyak ilmu-ilmu agama yang yang beliau ketahui. Namun Umar bin Khattab adalah orang yang warok, yang hati-hati tatkala yang mana ketika ada perkara-perkara agama yang dilontarkan kepadanya, yang dipertanyakan kepadanya, maka Umar bin Khattab justru mengumpulkan para sahabat Nabi, khususnya Ahlul Badar, yang ikut dalam perang Badar, lalu Umar pun bermusyawarah kepada mereka untuk meminta jawaban-jawaban apa yang tepat untuk diberikan. Subhanallah, ini Umar ya, betul. Meskipun sebenarnya Umar seandainya beliau yang langsung mau menjawab itu bisa saja ya, karena beliau berhak untuk memberikan jawaban karena beliau adalah pemimpinnya para ulama, bahkan terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara ulama, sifat ulama akhirat adalah yaitu an yakuna aksar bahsihim fi ilmil a'mal amma yufsiduha. Ya, jadi mereka itu lebih banyak membicarakan tentang ilmu amal. Ya, apa-apa yang bisa merusak amal itu. Ya, apa-apa yang bisa memperkeruh hati-hati manusia. Apa-apa yang bisa menimbulkan was-wasan, ya, keraguan-raguan. Ya, fa inna suwaral a'mal qaribatun sahla wa inna ma ta'ab fi tasbiyatiha. Karena mengerjakan amal-amal itu adalah pekerjaan yang mudah, tapi yang sulit adalah bagaimana kita mengikhlaskan amal, bagaimana kita meluruskan amal itu yang sulit. Ya, wa asluddin atau waqi minasyar. Jadi dasarnya agama adalah menjauhkan diri daripada keburukan. Ya, tetapi seseorang tidak bisa menjauhkan diri dari keburukan sampai dia mengetahui namanya kesalahan ataupun keburukan. Ya, artinya kenapa kita bisa menjauhkan diri dari para keburukan itu tatkala kita tahu itu buruk. Tatkala kita tahu itu buruk, maka kita akan bisa menghindar daripada itu. Tetapi kalau kita tidak mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, maka kita pun terjerumus dalam perkara-perkara keburukan itu, tidak bisa kita terhindar darinya. Ya, jadi sekali lagi yang berat itu adalah bagaimana kita meluruskan kita punya niat, bagaimana kita mengikhlaskan kita punya amal. Bukan yang berat itu bukan kita beramal, beramal itu gampang untuk setiap orang mudah untuk beramal, tapi bagaimana ikhlas untuk beramal, bagaimana kita membersihkan kita punya niat dari hal-hal yang tercela, dari penyakit-penyakit hati, dari riya misalnya, itu yang berat. Dan itulah para ulama bagaimana mereka terus membahas tentang bagaimana mereka itu bisa memiliki ilmu pengetahuan agar jangan sampai amal-amal yang dia kerjakan itu justru menghapuskan atau merusak daripada amal-amal mereka. Yang berikutnya di antara ciri-ciri ulama akhirat adalah mereka berupaya
untuk membahas tentang rahasia-rahasia, ya rahasia-rahasia amalan-amalan syariat itu. Ya, jadi dia berupaya untuk bagaimana membahas tentang rahasia-rahasianya, bukan cuma sekedar membahas tentang amal-amal soleh, hukum-hukum agama, tapi bagaimana rahasia daripada hukum-hukum agama. Contoh misalnya apa rahasia sholat itu apa, kenapa kita disuruh sholat, kenapa kita disuruh membaca Al-Quran, kenapa kita disuruh kita berhaji, kenapa kita disuruh kita berpuasa. Itu ulama akhirat dia bukan cuma sekedar membahas tentang hukum-hukumnya, halal ataupun haram, misalnya perintah ataupun wajib, tapi bagaimana apa rahasia daripada perintah itu, apa rahasia dari larangan itu. Ya, mereka berupaya untuk mencari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa ada ini? Tentu setiap syariat Allah itu pasti ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Iya. Namun apabila para ulama itu tidak bisa mengetahui hikmah-hikmahnya, misalnya tidak mengetahui rahasia-rahasia, maka mereka pun pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hikmah-hikmah Allah ini, rahasia-rahasia dari syariat ini ada yang kita ketahui, ada yang manusia tidak ketahui. Maka tatkala tidak diketahui tentang hikmah-hikmahnya, maka para ulama akhirat ini segera mereka menyandarkan diri kepada Allah, bahwasanya tentu Allah yang lebih tahu, bahwasanya pasti ada hikmah yang terkandung dari syariat-syariat itu, meskipun barangkali para ulama itu tidak mengetahui rahasianya. Yang terakhir adalah di antara ciri-ciri ulama akhirat adalah mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti para tabiin pilihan, dan mereka berupaya untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari para sahabat dan para ulama-ulama tabiin terdahulu. Inilah ciri-ciri para ulama salafus soleh atau para ulama akhirat, yang mana mereka betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti jalan para sahabat, dan mengikuti para pilihan-pilihan dari para ulama-ulama tabi'in yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW sebagai the best generation, sebagai generasi yang terbaik. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Nabi bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat Nabi, kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian generasinya para tabi'in, kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian generasinya para tabi'in. Itulah sifat-sifat para ulama yang baik, para ulama yang berorientasi kepada akhirat, itu mengikuti jejaknya para sahabat, jejaknya para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Demikianlah ikhwatal Islam azakumullah, ya, terkait tentang ciri-ciri ulama akhirat. Ya, sekarang saya buka sesi tanya jawab, ya, kurang lebih ada 10 menit ke depan, ya, sampai jam 7. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Namun terkadang jika saya salah misalnya atau keliru dalam penyampaian, dalam penjelasan, tolong diluruskan, tolong dibenarkan. Dan jika ada yang mau menambahkan, seandainya saya ada kekurangan, ya silakan kalau ada yang mau menambahkan, khususnya dalam pembahasan kita pada uh, hari ini. Ya, silakan. Silakan kalau bertanya. Adapun pekan depan kita akan membahas tentang bab toharoh, bab bersuci dan rahasia-rahasianya. Begitu juga sholat, juga bab sholat dan rahasia-rahasianya. Jadi ini karena ini tazkiyatun nufus, meskipun dibahas tentang masalah sholat dan toharoh, tapi tetap ada namanya rahasia-rahasia. Kenapa kita disuruh bertoharoh, kenapa kita disuruh sholat, ya karena inilah pembahasan tentang tazkiyatun nufus, bukan permasalahan fikih, tapi ada permasalahan tazkiyatun nufus, sehingga berbicara tentang rahasia-rahasia disyariatkannya toharoh, rahasia-rahasia di balik toharoh, dan rahasia-rahasia disyariatkannya sholat. Ya. Ada yang bertanyakan? Silakan, ikhwas sekalian. Saya Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz. Syukran atas kesempatan yang diberikan. Tadi dijelaskan bahwasanya ada istilah ulama akhirat, eh, mungkin juga ada ulama dunia. Eh, Mengapa ada apa namanya pembagian kriteria seperti itu, Ustaz? Apakah memang pembagian ini adalah pembagian yang eh, memang begitu adanya atau seperti apa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang ulama, saya pernah baca ayat eh, yang berbunyi innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Artinya ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau dia sudah sampai di derajat ulama atau eh, kriteria ulama yang disebutkan oleh ayat ini, maka tentu mereka lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Ustaz, masih ada yang istilah ulama dunia? Berarti syukran Ustaz. Baik, Afwan. Ya, alhamdulillah ya, bagus pertanyaannya. Jazakallah khair di atas pertanyaannya sebelumnya. Kenapa sampai ada pembagian? Ya, sebagaimana yang kami sebutkan dalam buku ini, ya, dalam kitab ini eh, eh, penulis buku kitab ini mengatakan ada ulama ya, ada ulama dunia atau ulama buruk, ya ada ulama akhirat. Ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan sebelumnya ya, tentang bagaimana itu ulama yang buruk, ya, bagaimana itu ulama akhirat. Yang sekarang ini kita membahas tentang ulama eh, apa namanya? Ulama akhirat. Itu tidak bertentangan dengan ayat tadi yang antum baca ya, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Itu yang dimaksud adalah para ulama akhirat, maksudnya situ. Ya, jadi tidak semua ulama itu eh, dia dikatakan sebagai ulama akhirat. Ya, eh, sebagaimana ahlul kitab itu juga mereka punya ulama. Ya, alur kitab juga punya ulama. Ya, cuma ada ulama mereka yang benar, ya, ada ulama mereka yang betul-betul hanyalah untuk mencari kehidupan dunia. Bahkan disebutkan itu mereka itu ya, ulama alur kitab itu ya, mereka ya semata-mata mencari kehidupan dunia saja, meskipun sebenarnya sudah menyelisih daripada tuntunan daripada kitab-kitab mereka. Ya, artinya mereka tidak menjalankan isi kitab-kitab mereka, yaitu kitab Injil dan Taurat, tetapi mereka hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang meminta fatwa kepadanya, sehingga tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab-kitab mereka. Jadi karena apa? Karena tujuan mereka hanya mendapatkan uang, hanya mendapatkan harta, hanya mendapatkan kedudukan, hanya ingin melanggengkan daripada apa yang dia inginkan. Ya, sedangkan ulama akhirat ya adalah ulama yang sebagaimana yang saya sebutkan ya. Ini adalah sambungan ya, sambungan daripada pembahasan kami pada pekan yang lalu ya. Sebelumnya kami sudah menyebutkan beberapa sifat-sifat ulama akhirat. Kami sudah sebutkan beberapa sifat-sifat ulama akhirat dan kami melanjutkan lagi di sini tentang sifat-sifat ulama akhirat. Iya. Jadi sekali lagi boleh jadi ya sebagaimana yang kami sebutkan di sini ya. Ini di halaman 31 ini penulis kitab ini Ibnu Ibnu Qudamah mengatakan di sini satu pasal ya tentang rusaknya ilmu, hal-hal apa saja yang bisa merusak ilmu. Yang kedua adalah penjelasan tentang ulama ya, ulama dan ulama akhirat. Ya, jadi yang membagi ini adalah para ulama. Ya, kita mengetahui bahwasanya Ibnu Qudamah ini adalah salah seorang ulama besar.
yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, beliau membuat satu pasal dalam kitabnya beliau itu tentang penjelasan ulama su dan ulama akhirat. Ulama su dan ulama dunia, ulama akhirat adalah ulama yang baik, begitu. Jadi sekali lagi tidak semua ulama itu dikatakan adalah ulama yang akhirat, meskipun secara umum itu ulama adalah orang yang baik. Tapi ya kalau kita melihat secara kenyataannya, ya ada saja itu tadi, ada saja ulama-ulama itu yang tujuannya adalah bukan untuk kemaslahatan pada kehidupan akhiratnya, justru dia hanya mencari kepentingan dunia. Sebagaimana tadi saya katakan tadi itu ya, tentang misalnya jika dia bersikap dengan para pemimpin, pada pemimpin itu salah, ya, keliru dalam keputusannya, dalam sikapnya, dalam tindak tanduknya, tapi justru ulama itu karena ingin mencari harta misalnya, atau ingin mendapatkan pujian dan seterusnya, justru dia tidak meluruskan keputusan yang dilakukan oleh para pemimpin itu. Ya, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan ya, ya eh, justru dia tidak meluruskan seandainya pemimpin itu atau para raja itu mereka salah dalam bertindak. Ya, maka ini bukan dinamakan ulama akhirat. Ya, kalau dia ulama akhirat, maka apapun yang terjadi, meskipun dia misalnya mendapatkan misalnya hukuman atau mendapatkan semacam apa ya dari para raja itu, tapi dia tetap bisa menegakkan kebenaran. Ya, maka disebutkan bahwasanya berkata-kata yang benar di hadapannya para raja atau pemimpin itu adalah jihad fisabilillah, ya, termasuk jihad fisabilillah. Itulah para ulama robbani, para ulama akhirat. Tapi kalau para ulama dunia, ulama buruk itu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh para raja itu. Ya, justru justru dia membenarkan, padahal raja atau pemimpin itu sudah jelas-jelas salah dalam keputusannya, dalam tindak tanduknya, dalam kezolimannya, dalam kekafirannya misalnya, dia justru mendiamkannya atau tidak meluruskannya, tidak menyatakan ini salah, justru mengatakan itu benar. Ya, dia menutup arti, ibaratnya dia menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Ya, demikian. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, mohon maaf ya karena sudah jam 7 ya. Mohon maaf, kejadian kita hanya 1 jam saja dan sekarang sudah jam 7. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ini ada rekamannya. Saya akan kirimkan nanti di grup ya, rekaman pada pagi hari ini. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi jika kami salah, kami mohon maaf. Yang benarnya datangin dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang khilaf, yang keliru dari kami dan kekurangan ilmu kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam eh, mempelajari ilmu agama ini, terkhusus tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Tentu kita sadari masih banyak ya penyakit-penyakit dalam diri kita ini, penyakit-penyakit hati ya yang barangkali perlu kita bersihkan ya. Maka kita terus belajar dan terus kita ya mentazkiyah ya, atau berupaya kita membersihkan seandainya masih ada penyakit-penyakit hati dalam jiwa kita ini, masih ada misalnya hal-hal yang masih jauh dari Allah, kita terus memperbaiki diri kita. Tentu kita bukanlah malaikat dan bukanlah para nabi, tentu kita masih banyak kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan, jazakumullah khairan kepada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami dalam program rutin kita kajian Tazkiyatun Nufus yang sedianya tadi jam 10 ini, tapi kami ada kegiatan yang harus kami kerjakan di jam 10, maka kami majukan eh, pada hari ini. Tapi insya Allah pekan depan kita normal kembali di jam ke-10 itu insya Allah. Ya. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur ya, para sponsor kegiatan ini yang telah
berpartisipasi terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan segala sumbangsi mereka pelaksananya program ini mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberkahi daripada harta-harta mereka dan memberkahi dan melancarkan usaha-usaha mereka. Demikianlah, kami mohon maaf sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsira. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.